dalam kehidupan kami, hidup kami pasti diberkati. Ketika kami memiliki Tuhan dalam kehidupan kami, anak cucu kami semuanya pasti diberkati. Bahkan masa depan yang terbaik pasti jadi bagian setiap kami. Bahkan dengan ucapan syukur itu Tuhan ditempati, setiap kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman. Jamah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati sebagai hamba yang mau diajar, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar di depan kami. Bahkan kami ucap berkat buat hamba-Mu yang terpercaya menyampaikan firman. Urapi Tuhan, sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba pun dengan kekurangan, tapi kami percaya Tuhan yang tanpa batas sanggup mengubahkan hamba-Mu ini jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu, sehingga semua yang hadir tidak ada satupun yang lalu sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita dari surga. Biar kiranya Tuhan, apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, biar kiranya Tuhan semua yang hadir pulang bawa kemenangan dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati, yang siap terima isi hati Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, bagikan sukacita Tuhan pagi hari ini. Sukacita Tuhan melimpah dan sungguh luar biasa. Semangatnya datang cari Tuhan, pagi-pagi datang cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita cari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau langsung angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita membuka Alkitab kita saudara. Ada satu kisah saudara, masih dalam suasana yaitu kebangkitan, penampakan Tuhan Yesus. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan mulai dari ayatnya yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan baca saudara ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21 saja dulu saudara. Nanti 22 sampai 35 saudara bisa lanjut baca di rumah. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 kita akan baca sampai ayat yang ke-21. Ayatnya yang ke-21 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Di situ diberi judul apa? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13 saudara, 14, 21 sama-sama demikian firman Tuhan. Ayatnya yang ke-13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, dan yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14 silakan. Ayatnya yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16 ya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18.
Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Ayat yang ke-21 sama-sama 3. Ya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sejak semuanya itu terjadi. Tema khotbah hari saudara boleh munculkan di layar adalah bicara tentang understanding, atau bicara tentang pemahaman, atau bicara tentang pengertian. Sama-sama bilang sama saya pemahaman. Sama-sama bilang sama saya pengertian. Ada salah satu bagian dari kisah ini saudara. Sekali lagi kisah ini adalah bicara tentang perjalanan murid-murid saudara. Ada 2 murid yang perjalanannya menuju kepada Emmaus saudara. Kemudian di tengah perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan salah satu poin, salah satu bagian yang sangat menarik adalah di ayat yang ke-16. Coba sama-sama kita lihat di ayat yang ke-16 saudara. Ayat yang ke-16 boleh munculkan di layar. Dikatakan apa di sana di ayatnya yang ke-16? Yuk, ayat 16 boleh munculkan lagi saudara. Shalom. 16, ya sama-sama 3 ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Kalau saudara perhatikan siapa yang lagi jalan? 2 orang ini siapa? Mereka adalah Kleopas dan salah satunya lagi nggak disebutkan namanya. Tapi mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Kurang lebih 3 tahun setengah mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kurang lebih 3 tahun setengah mereka setiap hari melihat Tuhan Yesus. Mereka dengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Setiap hari wajah Tuhan Yesus ada di depan mereka. Tetapi pada saat itu saudara, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang menutupi wajah, ada sesuatu yang menutupi pandangan mereka saudara. Jujur waktu saya baca pertama kali ayat ini saudara, saya bingung. Apa yang menutupi wajah, apa yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali wajah Tuhan Yesus saudara. Ketika saya pelajari bahasa aslinya saudara, kata sesuatu yang menghalangi menggunakan kata saya mencatat di sini saudara, krateo ini saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata memegang, menangkap, atau mengambil saudara. Ketika saya doa, saya pelajari, saya renungkan saudara, yang Roh Kudus bukakan sama saya adalah bicara tentang begini saudara. Kuncinya ternyata di ayat 21. Coba kita lihat ayat 21 dikatakan apa di sana. Kita buka sama-sama ayatnya yang ke-21 sama-sama 3 ya. Padahal mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan, sekali lagi 3 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sekali lagi kita balik lagi ke makna katanya saudara. Makna kata krateo adalah bicara tentang memegang, menangkap, atau mengambil saudara. Korelasinya dengan ayat 21 ini saudara, ternyata yang menutupi mata mereka adalah sesuatu yang mereka tangkap, sesuatu yang mereka pegang, sesuatu yang mereka ambil tentang Mesias saudara. Kalau saudara perhatikan khotbah saya beberapa minggu yang lalu saudara, bahwa pandangan bangsa Yahudi tentang Mesias adalah pribadi yang akan memimpin mereka secara politik, pribadi yang akan membebaskan mereka dari yang namanya penjajahan, memimpin pemberontakan saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, mereka berpikir Tuhan Yesus juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus adalah Mesias, akan melakukan seperti apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti saudara. Dan saya mau bilang itulah yang akhirnya menutupi pandangan mereka, yang akhirnya membuat mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Saya mencatat di sini saudara, dalam kehidupan kita saudara, kadang-kadang kita keliru, kadang-kadang saudara kita bisa salah jalan. Kenapa? Karena pengertian kita yang keliru, cara pandang kita yang keliru saudara. Bahkan saya pelajari lebih dalam sedikit saudara, bahwa kenapa mereka ke Emmaus, beberapa referensi yang saya baca, karena di Emmaus pada tahun 166 sebelum Masehi pernah terjadi satu pemberontakan yang besar saudara, dipimpin oleh namanya Yudas Makabe kalau nggak salah saudara. Kemudian di situ saudara terjadi pemberontakan yang besar, dan akhirnya mereka ke sana dengan tujuan kira-kira mungkin masih ada pengharapan. Beberapa referensi yang saya baca saudara.
Kenapa? Karena sekali lagi pemahaman mereka yang keliru, saudara. Sekali lagi dalam kehidupan kita, selama kita menjalani kehidupan kita, kadang-kadang kita juga sekali lagi ada dalam posisi yang keliru. Kenapa? Karena kita punya pemahaman yang salah, saudara. Itu kenapa saya mau ajak saudara hari ini untuk sama-sama kita melihat hal-hal apa yang harus kita pahami dengan benar supaya kita tidak keliru dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yeremia pasal yang ke-29, kita baca ayat yang ke-11, saudara. Ini adalah ayat hafalan. Mungkin banyak saudara nggak perlu lihat ayat, udah hafal. Yuk, 3 ya. Sebab rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah apa? Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita lanjut Roma 8 ayat 28 sampai 29, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat 28 sampai 29. 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Kalimat kuncinya di ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya apa? Ia, anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara, sekali lagi. Yang pertama bicara tentang apa? Tentang tujuan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan bicara tentang tujuan untuk kebaikan saudara dan saya. Karena kita dengan tegas bilang rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya begini, saudara, kita harus sadari bahwa tujuan Tuhan adalah tujuan yang terbaik untuk kebaikan saudara dan saya. Dan yang harus bukan karena saya mau menikah sama dia ya, tapi berdua belum menikah. Sekali lagi, saudara, kalau kita pahami, harus kita tanamkan dalam pikiran kita, yang harus tercapai adalah tujuan Tuhan. Kekeliruan yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah begini, saudara. Seringkali kita menginginkan tujuan kita lah yang terjadi. Bahkan kadang-kadang kita menempatkan tujuan kita di atas tujuannya Tuhan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, seberpengalaman apapun kita, saya mau bilang, saudara, tujuan kita bisa keliru, saudara. Kita manusia terbatas. Apa yang kita rasa baik, apa yang kita pikir baik, belum tentu yang terbaik. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau kita sadari bahwa tujuan Tuhan yang terbaik dan kita taat pada tujuan Tuhan, membuang tujuan kita, saya mau bilang, saudara, kita tidak akan kesasar, saudara. Kita seringkali kesasar karena kita pengen banget tujuan kita yang tercapai. Tuhan, aku mau ini, pokoknya aku mau ini. Kadang-kadang, saudara, akhirnya kita memaksakan kehendak kita, saudara. Padahal sebenarnya kehendak kita membawa pada masalah, saudara. Tapi saya mau bilang, kalau kita tunduk sama tujuan Tuhan yang benar-benar terjadi, saya mau bilang, di akhir hidupmu kau akan say thank you sama Tuhan. Amin. Ada seorang bapak, saudara, yang dia bilangin, Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya pengen sebenarnya Pak Pendeta punya istri itu yang pendiam, tapi ternyata Pak Pendeta dalam hidup saya dikasih istri yang cerewet. Tapi akhirnya saya sadar, melalui itu akhirnya Pak Pendeta, memang istri yang cerewet itu membuat saya jadi pribadi yang lebih baik. Kalau saya mau aneh-aneh dikit langsung, iya. Saya mau bilang, saudara, akhirnya bapak itu menyadari. Karena kenapa? Memang dia minta dari Tuhan, saudara. Itu kenapa? Kalau saudara ingat kesaksian saya, tujuan saya datang ke Jakarta jadi artis. Memang memalukan, tapi nggak apa-apa. Saya jujur. Tapi satu ketika dalam proses itu Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan tanya, yang kamu kejar untuk kemuliaanku kah atau kemuliaanmu? Di situ saya sadar begini. Selama ini ternyata tujuan saya, kalau saya evaluasi, ternyata untuk kemuliaan saya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya tunduk sama tujuan Tuhan dan saya jadi hamba Tuhan. Saya ngalamin itu putusan yang terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Amin. Saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu apa tujuan saudara hari ini. Tapi saya mau bilang, pastikan tujuan Tuhanlah yang kau ambil dalam kehidupanmu. Karena kenapa? Tujuan Tuhan pastilah yang terbaik. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita pahami dalam kehidupan kita adalah bicara tentang cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, cara Tuhan.
Coba kita lihat Alkitab kita saudara, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal yang ke-55 saudara, kita baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 saudara. Ini penting bicara tentang cara Tuhan, karena terkadang kita seperti tidak mengenali cara Tuhan karena kita tidak punya pemahaman yang benar tentang cara Tuhan. Yang sudah di sana Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 boleh bilang haleluya. 3 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan apa? Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mau bilang sekali lagi saudara, yang harus kita pahami yang kedua adalah tentang cara Tuhan. Karena gini saudara, banyak anak Tuhan kesasar, banyak anak Tuhan salah sangka karena dia nggak mengerti tentang cara Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Seringkali begini, banyak anak Tuhan berpikir karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, sehingga setiap cara Tuhan yang Tuhan aplikasikan dalam kehidupannya pastilah diaplikasikan dengan cara yang lembah lembut saudara. Saya mau bilang mohon maaf saudara, itu pemikiran yang keliru saudara. Karena saya mau bilang saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya, tetapi Tuhan tidak ingin memanjakan saudara dan saya. Kalau saudara pernah hadir sesi saya pasti tahu apa beda mengasihi dan memanjakan. Kenapa semua? Jawab aja. Masa saya harus hadirkan encing lagi sih? Encing udah booking sesi sore. Apa beda dikasihi dan dimanjakan? Dikasihi, dimanjakan. Kalau dimanjakan minus didikan saudara. Itu kenapa saudara dan saya Tuhan mengasihi setiap kita. Dan terkadang kasih Tuhan diaplikasikan bukan dengan cara memanjakan, tetapi dengan cara ketegasan. Yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Kata ku hajar menggunakan bahasa asli yang punya makna mendidik dengan punishment saudara. Itu kenapa saya mau bilang jangan jadi anak Tuhan yang begini saudara. Ketika Tuhan lagi bentuk, cara Tuhan lagi Tuhan pakai cara yang tegas buat setiap kita langsung berpikir, oh ini bukan cara Tuhan, ini caranya iblis. No, kadang-kadang Tuhan sekali lagi bisa pakai cara yang tegas. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan bisa pakai cara yang sepertinya menghancurkanmu. Tapi saya mau bilang tujuan untuk membentuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ada satu teknik di Jepang, namanya boleh munculkan di layar, namanya teknik keramik, kintsugi. Teknik keramik. Kintsugi. Mana? Oh belum ada. Saudara bisa googling sendiri, semua punya HP itu. Tapi nggak usah buka sekarang. Namanya kintsugi. Kintsugi itu saudara, teknik keramik, teknik guci gitu saudara. Itu tekniknya dipecahkan, sengaja dihancurkan saudara. Kemudian disusun kembali dengan perekat campuran emas saudara. Sehingga yang awalnya modelnya sangat-sangat standar menjadi model yang sangat indah luar biasa. Dan saya mau bilang kadang-kadang Tuhan pakai cara itu buat saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa hancurkan saudara. Untuk apa? Untuk membentuk dirimu jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi saudara. Ada, boleh munculkan, nah, ini boleh gambar yang tadi saudara. Ada satu kisah saudara, cerita tentang seorang pemahat pengukir saudara di abad ke-16 di Paris saudara. Saya baca kisahnya sangat luar biasa. Kisahnya begini saudara, dia pemahat di bagian atas itu saudara. Di bagian atas semuanya dipahat pada abad itu saudara. Jadi nggak kayak sekarang yang ada alat yang bisa ngangkat. Jadi semuanya pakai papan-papan yang disusun saudara ke atas, kemudian dibikin seperti pijakan saudara. Kemudian para pemahat bekerja di sana. Satu ketika udah selesai semua saudara, udah selesai, akhirnya si pemahat ini, si peseni, si orang yang punya jiwa seni yang luar biasa ini lagi mengagumi hasilnya saudara di bagian atas. Kemudian ada papan yang keluar begini saudara, dia menyaksikan betapa indahnya hasil karya tangannya saudara. Kemudian dia lihat, wow indah. Dia pengen lihat lebih lagi, saudara. Tiba-tiba di bawahnya saudara, ada orang yang sementara loncat-loncat seperti teriak, tapi karena saking jauhnya dia nggak dengar saudara. Akhirnya dia cuekin, dia lihat terus, indah banget. Singkat cerita, dia kaget banget melihat orang itu tiba-tiba ngambil bahan-bahan barang-barang keras, lemparin ke bagian yang sudah dia bentuk dengan susah payah. Akhirnya dia marah, dia langsung lari deketin, dia marah, lu gila ya. Ngapain ini hancurin itu susah payah berbulan-bulan untuk bikin, kenapa lu main hancurin sembarangan? Akhirnya si orang ini bilang,
Tadi gue udah teriak-teriak, lu mundur-mundur, lu mau jatuh. Saya kan tadi posisi begini. Maksudnya itu supaya saudara perhatikan, supaya menjiwai, tapi saya nggak mau jatuh ya. Contoh, karena lu udah mau jatuh, gue teriak-teriak, lu nggak mau dengar. Akhirnya gue sengaja gitu supaya lu selamat. Saya mau bilang Tuhan pun kadang-kadang demikian. Tuhan bisa sepertinya menghancurkan sesuatu yang sebenarnya mungkin kau pikir berharga, tapi saya mau bilang tujuannya untuk menyelamatkan hidupmu. Ada seorang bapak, dia ngalamin bisnis yang udah dia bangun hancur, saudara. Tapi ketika ngobrol dia bilang, Pak, saya bersyukur bisnis saya hancur. Kenapa Pak bisa begitu? Iya, karena dulu jujur Pak, waktu saya sukses Pak, mohon maaf, saya dikit-dikit mohon maaf suka main perempuan Pak. Karena saya dapat cuan gampang Pak, saya dikit-dikit sama teman-teman bisnis saya Pak suka ke dunia malam Pak. Tapi ketika semuanya ini hancur Pak, saya jadi sadar Pak. Akhirnya Pak, hubungan saya sama istri saya dipulihkan Tuhan Pak. Saya hidup dalam pertobatan dan puji Tuhan hari ini Pak. Sekalipun mulai berangkat lagi, tapi saya melihat pemulihan Tuhan ada dalam kehidupan saya. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kadang-kadang Tuhan bisa hancurkan sesuatu yang kau pikir berharga. Tapi saya mau bilang saudara, itu cara Tuhan untuk membuat menjadi sesuatu yang lebih luar biasa untuk mendatangkan kebaikan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pahami cara Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, saya mencatat di sini saudara, tentang apa? Tentang penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau ajak saudara baca Alkitab saudara, tapi panjang kisahnya. Jadi saudara bisa baca di rumah tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, menerima janji Tuhan. Saya mau bilang saudara, di dalam kisah itu kita bisa baca, kita bisa pahami, kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai setiap mereka. Amin. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan tanda perkenanan Tuhan dengan cara adanya tiang awan dan tiang api dan lain sebagainya saudara. Tapi saya mau bilang saudara, penyertaan Tuhan tidak akhirnya membuat perjalanan mereka jadi sangat mudah saudara. Ya memang ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Memang ada yang namanya makanan yang Tuhan kasih. Memang ada yang namanya air yang Tuhan berikan bagi mereka. Tapi saya mau bilang saudara, mereka tetap harus berjalan melewati padang gurun yang tidak mudah, melewati padang gurun yang berat medannya saudara, melewati perjalanan sepanjang 40 tahun saudara. Saya mau bilang saudara, mereka harus tetap melewati itu saudara. Tuhan menyertai mereka, tapi bukan berarti penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka membuat semuanya itu langsung jadi gampang, langsung jadi mudah semuanya saudara. Kenapa? Karena memang penyertaan Tuhan bukan sekali lagi membuat saudara dan saya jadi orang-orang yang jadi mental tempe saudara. Kadang-kadang memang Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan memang gak mau mudahkan apa yang kita hadapi supaya Tuhan mau kita jadi pribadi yang makin hari makin bertumbuh, jadi pribadi yang makin hari makin kuat, makin hebat. Karena kalau Tuhan gampangin semuanya, akhirnya kita bisa jadi anak Tuhan yang memang mental gampangan. Saya udah 1 bulan ini saudara mulai fitness lagi. Jadi saya berkaca perut saya udah makin hari makin maju. Saya udah pakai teknik yang saya ajarkan buat jemaat Tuhan yang bangun pagi-pagi perut jemur sedang bikin malu, tapi nggak ada efek. Yang ada saya malu. Jadi akhirnya saya mulai fitness. Dan ada personal trainernya saudara. Jadi ada PT-nya, ada orang yang udah berotot yang nemenin saya. Dia selama 1 jam saya fitness, dia nemenin saya. Tapi dia bilang sama saya, Kak, mohon maaf, tapi aku nggak bantuin dalam konteks saya ngangkat terus diangkat juga sama ada kayak gitu ya, angkat 50 kilo misalnya, yang satu ngangkat juga. Dia bilang gini, soalnya kalau Kak ngangkat 50 terus aku bantuin Kak, nanti jadinya nggak maksimal. Kak ngangkat 50 cuma kayak ngangkat 30. Karena kan orang yang fitness itu saudara yang ngangkat jauh. Akhirnya yang berotot yang angkat, yang di bawah nggak berotot. Dia bilang, saya nemenin Kak, tapi saya nggak akan bantuin Kak untuk jadi gampang mengangkat bebannya, karena beban yang berat itu yang akhirnya membuat otot jadi bagus Kak. Tetapi saya akan pastikan Kak mengangkat ini semuanya dengan cara yang benar. Kalau bilang, saya evaluasi tadi dalam perjalanan, ya Tuhan pun kadang-kadang begitu saudara. Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan gak membuat semuanya jadi mudah.
Karena memang Tuhan mau membentuk kita, saudara. Masuk tahun 2020, masuk tahun 2021, kan bukan tahun yang mudah, saudara. Saya tahu banyak yang ngalamin masa-masa yang berat, saudara. Tapi jangan akhirnya kita berpikir Tuhan gak menyertai. No. Kadang-kadang kita suka punya pemahaman yang keliru ketika kita ngalamin masa sukar. Oh, Tuhan gak menyertai. Tuhan menyertai, janji Tuhan kan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi memang kadang-kadang Tuhan izinkan supaya membentuk kita, saudara. Kalau mohon maaf, kita anak Tuhan yang cuma ngelewatin hal-hal yang ringan terus, hal-hal yang nyaman-nyaman terus, mohon maaf. Kau gak akan bisa menjadi orang hebat. Karena orang hebat dibentuk dari masa-masa sukar. Orang hebat dibentuk dari beban-beban berat yang dia pikul, saudara. Saya nggak mungkin ada di tempat ini kalau saya nggak melewati masa-masa sukar yang pernah Tuhan izinkan, saudara. Saya punya banyak teman-teman sama-sama orang ke Jakarta. Mereka menyerah pulang kampung. Saya cerita minggu lalu sampai minum air keran, cacing dalam perut, annyeonghaseyo. Tapi semua itu membentuk saya. Saya pernah sampai nahadong hepeng, bocuan. Saya cerita minggu lalu, masuk ATM yang minta maaf. Ya. Tapi akhirnya semua itu membentuk saya jadi orang yang bijaksana mengontrol keuangan, saudara. Jadi saya benar-benar pikirkan baik-baik. Kalau saya mau beli sesuatu, saya hanya jadi orang yang saya tanya dulu, butuh atau enggak. Kalau enggak butuh, saya enggak beli. Jadi bijaksana, saudara. Padahal dulu mirip tuh sama ABG zaman now. Beli bukan karena suka, karena lucu. Iya lucu, beli. Puji Tuhan dibentuk Tuhan. Saya mau bilang, ayolah. Tuhan menyertai saudara tanpa sedetik pun meninggalkan saudara. Tapi kalau hari kau bilang, Pak Pendeta, tapi saya dalam masa-masa yang berat. Tuhan lagi izinkan itu. Tuhan lagi lihat saudara sambil bilang, suatu saat nanti kau akan mengucap syukur melalui apa yang Tuhan izinkan, apa yang aku izinkan. Sama seperti Ayub kan, Tuhan izinkan masa yang berat, bukan Tuhan enggak menyertai, Tuhan lihat terus si Ayub loh. Tapi saya mau bilang melalui itu akhirnya Ayub jadi orang yang sangat luar biasa sampai dia bilang begini, saudara. Dulu cuma melalui orang aku kenal Tuhan, tapi melalui masa-masa ini aku akhirnya mengenal Engkau secara pribadi. Dan akhirnya apa? Kita tahu bersama Tuhan gantikan lipat kali ganda berkat apa yang Ayub miliki, saudara. Saya mau bilang, ayo yuk, apapun yang sedang kau hadapi, terus jalani. Aku percaya Tuhan tetap menyertai aku di masa sukar sekalipun. Tuhan tetap setia menyertai aku. Dan di balik semuanya ini ada sesuatu yang indah, yang besar yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan setia menyertai hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.